아침이다. Halo teman-teman, seperti yang udah ada di judul, kali ini aku bakal bikin budgeting khusus untuk mahasiswa yang ngekos. Karena dulu juga aku pernah ngekos, jadi aku ada sedikit gambaran tentang keuangan anak kosan. Dan mohon maaf kalau misalkan ada suara jangkrik atau kodok gitu, karena aku recordnya ini malam. Kalau siang itu bakal lebih berisik lagi sama suara mesin. Semoga si backsound alaminya nggak ngeganggu ya. Oke, sebagai catatan ya, biar nantinya nggak salah paham. Jadi di budgeting yang bakal aku buat ini, pemasukannya itu dari orang tua. Dan nanti di pos-posannya itu nggak akan ada pos untuk bayar kosan, karena bayar kosannya itu per tahun. Sebagai orang yang pernah ngekos, sangat disayangkan sih. Dulu aku nggak nemu channel yang kayak Kak Dina gitu, yang bisa ngatur keuangan dengan baik. Mungkin ada channel kayak gitu, cuman akunya aja yang nggak nemu. Padahal untuk mahasiswa tuh itu sangat dibutuhkan. Soalnya sering banget di akhir bulan itu bokeh, sampai makan itu cuma sama mie atau kerupuk tambah bon cabe, itu sering banget sih. Tapi kalau untuk anak kosan, mau awal bulan atau akhir bulan kalau belanja itu aku sih sama teman-teman aku pasti beli berbagai macam Indomie, terus tambah bon cabe dan beli telur yang harganya 6.000 isi 4 itu. Kayak Indomie sama bon cabe itu udah jadi jiwa dan raga kami deh. Lah malah jadi curhat. Yuk balik lagi ke budgetingnya. Ya meskipun dulu aku gak menemukan channel yang kayak Kak Dina gitu yang bisa mengatur pengeluaran kita, tapi gak telat juga buat aku sekarang bikin budgeting. Kayak sekarang tuh menebus kesalahan aja. Kenapa dulu gak bisa menyimpan uang dengan baik gitu. Nah, di sini pemasukan yang diterima setiap bulannya itu 1 juta. Jadi nanti yang 1 juta ini bakal aku bagi-bagi ke setiap pos pengeluarannya. Tapi pembagiannya itu bakalan berbeda dari yang sebelumnya. Di sini aku bakal bagi ke 4 pos-posan. Yang pertama itu aku salah nulis, harusnya 55% untuk pengeluaran pasti, terus 30% untuk pengeluaran gak pasti, dan 10% untuk tabungan, yang 5%-nya untuk uang jaga-jaga. Jadi aku uang jaga-jaganya itu dipisah. Nah, yang pertama itu pos untuk pengeluaran pasti. Nah, di pengeluaran pasti ini lumayan banyak untuk poin-poinnya, karena kan kita hidup ngekos, kayak harus bayar listrik, terus biaya makan, biaya belanja bulanan juga kan itu diatur sama kita sendiri. Jadi bakalan lumayan agak gede di pengeluaran pasti. Nah, poin yang pertama itu untuk belanja bulanan, kayak sabun, pasta gigi, terus sikat gigi, terus sabun cuci dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan bulanan kita selama ngekos. Aku budgetin sekitar 100.000. Terus yang kedua itu untuk makan. Nah, untuk makan di sini aku budgetin 300.000. Jadi 10.000 per hari. Mungkin bagi sebagian teman-teman 10.000 per hari itu nggak akan cukup. Tapi ini tuh kan belum uang jajan, ini hanya uang makan aja. Apalagi kalau misalkan kita ngekosnya berdua sama teman, itu bakal bisa lebih irit lagi. Kita bisa makan barengan, terus kalau ada dapur di kosannya, kita bisa beli bahan mentah gitu atau bahan olahan gitu. Jadi itu bakal lebih irit lagi. Tapi ini balik lagi ke masing-masing. Jadi budget yang aku tulis di sini itu cuma sebagai gambaran aja. Teman-teman boleh tambahin, boleh kurangin. Dan jangan lupa sekali kita juga harus makan makanan yang enak sebagai bentuk apresiasi aja ke diri sendiri. Selanjutnya untuk data internet aku budgetin 50.000 karena kan di kampus juga ada wifi. Apalagi kalau di kosannya itu pasang wifi bisa kurang dari 50.000. Terus ada listrik dan sampah juga aku budgetin 50.000. Tapi kalau misalkan teman-teman gak bayar listrik sama sampah itu bisa di skip aja. Masukin aja ke poin yang butuh biaya lebih.
Terus selanjutnya ada untuk transportasi. Nah, karena waktu itu kosan aku sama kampus itu deket, jadi cuman jalan kaki aja. Makanya aku budgetinnya cuma 50.000. Dan yang 50.000 ini untuk transportasi kalau misalkan kita mau ke pasar atau belanja atau ada urusan lain. Jadi tipsnya kalau misalkan kuliah, cari kosannya itu yang deket dengan kampus. Kecuali kalau misalkan kita bawa kendaraan sendiri, itu boleh cari yang jauh dan harusnya lebih murah sih kalau yang jauh gitu. Selanjutnya untuk pengeluaran gak pasti itu 30% dari pemasukan kita. Poin-poinnya ada skincare, aku budgetin 100.000, uang jajan juga 100.000, dan kebutuhan kuliah 100.000. Nah, kebutuhan kuliah ini kayak beli alat tulis atau bayar kas kelas atau fotokopi dan ngeprint makalah kayak gitu. Pokoknya untuk kebutuhan kuliah. Terus untuk tabungan itu 10%-nya berarti 100.000, dan untuk uang jaga-jaga itu 50.000. Kalau untuk tabungan itu misalkan kita pengen beli baju atau kita pengen beli buku, jadi kita nabung dulu. Nah, selanjutnya kita harus bikin expense tracker-nya. Seperti biasa, gunanya itu buat ngeliat pengeluaran kita setiap harinya. Sebenarnya bikin budgeting ini gampang-gampang males sih. Gimana ya? Ya, jadi kalau misalkan kita udah niat bikin budgeting, udah tuh tulis semua perencanaan pengeluaran kita. Tapi ternyata kita nggak bisa komitmen sama nggak bisa istiqomah, udah deh bye-bye tuh budgeting yang udah kita bikin. Nah, itu tuh yang bikin susahnya komitmen sama istiqomahnya. Gak istiqomah itu kan berasal dari males ya. Sama aku juga dulu gitu waktu SMA. Aku kan selalu bikin budgeting pas SMA, tapi emang gak terencana kayak sekarang. Dan itu tuh selalu gagal. Bikin perencanaannya doang, tapi gak pernah ditulisin setiap pengeluarannya. Karena itu tadi, merasa ngapain sih repot-repot gitu tulis semua pengeluaran kita setiap hari, dan itu tuh males harus buka buku. Jadi kayak gitu, jadi selalu gagal aja budgetingnya. Sampai kuliah pun gitu nggak pernah bertahan lama. Dan sekarang pas udah lihat channelnya Kadina kayak semangat lagi gitu, dan alhamdulillah kalau sekarang itu lebih bisa mengontrol dan lebih bisa berkomitmen aja sama diri sendiri biar lebih baik. Nah, ini dia buku budgeting aku dulu pas zaman kuliah sekitar 2017-an. Yang 2018-19-nya aku udah berhenti bikin budgeting karena iya itu tadi nggak bisa istiqomah. Terus setiap budget pengeluarannya juga itu masih acak-acakan, dan ini expense tracker-nya ada saldo, pengeluaran, jumlah, sama nabung. Ini tuh sebelum ketemu channelnya Kadina, jadi nggak terencana kayak gitu. Kalau sekarang udah ketemu channelnya Kadina, jadi lebih terencana dan semoga bisa istiqomah terus berlanjut. Pokoknya terima kasih banyak Kadina udah menjadi inspirasiku dan inspirasi semua orang. Nah, untuk budgeting sekarang mungkin segitu aja. Semoga video ini membantu untuk para mahasiswa agar keuangannya itu bisa lebih baik dan tidak bokeh di akhir bulan.